Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Andika Putriandari dengan NIM 21140500026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Ananda akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahum ahihi maitatan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 tadi, sebelumnya perkenalkan kembali nama Ananda Astria Putriandari dengan NIM 21140500026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Ananda akan membacakan, menjelaskan, mengartikan dan memberikan kesimpulan pendidikan tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Semoga mudah untuk dipahami. Sebelum masuk kepada penjelasan, baiklah, marilah sama-sama kita membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitatan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah membaca bersama-sama mengenai ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 dan 13, untuk mengetahui maknanya tentunya kita harus mengetahui terjemah maupun arti dari ayat ini. Yang mana terjemahannya pada ayat 12 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Pada ayat ke-12 ini Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman untuk menjauhi perbuatan-perbuatan prasangka, mencari kesalahan orang lain, maupun mengunjing. Mengapa menjauhi? Karena ketika kita sudah melaksanakan atau mendekati perbuatan ini, maka akan sulit untuk kita keluar dari kebiasaan itu. Makanya Allah menyeru kepada kita untuk menjauhi. Kemudian perumpamaan orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain, berprasangka maupun menggunjing, itu bagaikan mereka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Tentunya kita tidak mau, karena ini merupakan suatu perbuatan yang jijik.
Dan kemudian Allah menekankan tentang takwa uh, uh, kepada hambanya. Sungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Kemudian pada ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini juga kembali memanggil manusia dan memberitahu bahwa Allah lah yang menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beragam, berbudaya, berbeda-beda, dan laki-laki dan perempuan. Yang mana tujuan dari banyaknya jenis manusia ini untuk kita ta'aruf atau saling mendekat, saling berkenalan, saling tahu satu sama lain. Dan di sini Allah juga menekankan bahwa tentang takwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu bertakwa kepadanya. Dan dari kedua ayat ini sama-sama ditutup dengan sifat Allah, yaitu Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Baiklah, itu terjemahan secara umum dari ayat ini. Baiklah, setelah membaca terjemahan secara umum tadi, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui arti perkata dari kedua ayat ini agar kita mengetahui mungkin mufradat yang belum kita kuasai dan akan kita ketahui maknanya ataupun kita kuasai maknanya. Yang pertama, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanu jitanibu, beriman, jauhilah kasiron, banyak, minal zonni, dari prasangka. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, memerintahkan ataupun memanggil hamba-hambanya yang beriman. Tujuannya menjauhi dari banyaknya prasangka. Inna ba'du zonni, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, dosa. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjauhi prasangka ataupun mengingat keburukan orang lain. Itu adalah perbuatan dosa dan Allah tidak menyukai perbuatan ini. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing. Wala yaghtab ba'dukum, salah seorang di antara kamu ba'du, terhadap sebagian yang lain. Jadi sering kita lihat bahwa mungkin golongan-golongan perempuan ataupun emak-emak yang sering melakukan gibah ataupun menceritakan kesalahan, mencari-cari kesalahan orang lain, itu dan juga menggunjing seseorang di belakangnya, itu merupakan perbuatan yang tidak Allah sukai dan Allah perintahkan kepada kita untuk jauhi. Jangan, di sini dapat diartikan bahwa untuk mendekatinya saja kita tidak boleh, apalagi kita harus melakukan itu. Maka Allah mengatakan untuk menjauhi. Ayyuhibbu ahadukum, apakah ada yang suka di antara kalian ayyakula, memakan lahma, daging, ahihi, saudaranya, maitan, yang sudah mati, fakarih tumuhu, tentu akan rasa jijik. Jadi Allah memerintahkan untuk menjauhi dan memberikan perumpamaan orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk ini, yaitu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Tentunya tidak ada yang mau, karena itu akan merupakan perbuatan yang jijik. Kemudian lanjut lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallah, sungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahim, maha penyayang. Pada akhir ayat ini Allah mengatakan bahwa juga menyeru kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan juga memiliki sifat yaitu maha penyayang. Jadi pada ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah melarang
menyeru untuk tidak mendekati atau menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru untuk menjauhi? Karena ketika sudah melakukan hal yang terlarang ini, atau ketiga hal tadi seperti berprasangka, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing, ketika kita sudah melakukan itu, Allah mengatakan bahwa akan sulit untuk keluar dari perbuatan ini. Maka Allah menyuruh kita untuk meninggalkan perbuatan ini, karena umpamanya sama saja kita dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Dan pada akhir ayat ini Allah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepadanya. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui arti perkata Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 atau ayat selanjutnya, yang mana ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna sungguh kami khalaqnakum telah menciptakan kamu min zakarin dari seorang laki-laki, wa unsa dan seorang perempuan, wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arafu agar kamu saling mengenal. Jadi di sini setelah memaparkan tentang ayat yang menggunjing, mencari kesalahan orang lain, Allah juga pada ayat yang ke-13 ini menekankan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia itu dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari seorang laki maupun perempuan yang berbeda-beda, yang mana tujuannya untuk kita saling mengenal. Jadi ketika kita memiliki perbedaan dengan orang lain atau tidak mengenal orang lain, Allah meminta kita untuk saling mengenal, saling ta'aruf, saling mendekatkan dirinya. Kemudian yang selanjutnya, inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu, indallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah juga menekankan mengenai bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Ayat ini juga ditutup dengan sifat Allah, yaitu yang maha mengetahui serta maha teliti. Jadi kita sebagai umat manusia yang tentunya jauh dari kata sempurna, tidak ada hak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan mengunjing, berprasangka, ataupun mencari kesalahan orang lain, karena Allah lah yang menciptakan manusia itu secara beragam. Jadi tugas kita sebagai manusia di bumi ini hanyalah untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga harus mengetahui bahwa Allah lah yang maha teliti dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu yang kita lakukan ataupun yang terjadi. Masuklah kita kepada bagian inti dari poin-poin kali ini, yaitu mengenai penafsiran atau penjelasan pada ayat yang ke-12 dan 13. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi secara umumnya, bahwa pada ayat 12 ini Allah mendahului ayatnya dengan memanggil orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan perbuatan dosa, yang mana perbuatan dosa ini pertama suka bersangka-sangka, dan yang kedua mencari kesalahan orang lain dan bergunjing. Allah tidak mau hambanya untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang sesat, yang mana Allah memberitakan untuk kita menjauhinya, karena ketika kita sudah mendekati maupun melaksanakannya, maka akan sulit untuk kita menjauhi atau tidak melakukan hal-hal ini lagi. Kemudian pada ayat 12 ini juga Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan ini, seperti memakan bangkai daging ataupun bangkai saudaranya yang telah mati. Tentu kita merasa jijik dan tidak ingin melakukan hal tersebut, maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang seperti mencerminkan melakukan hal itu. Kemudian Allah juga menyeru pada ayat 12 ini untuk melakukan
bertakwa atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita untuk mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia itu sama, hanya berbeda suku, berbeda laki-laki dan perempuan, dan berbeda budaya, yang mana tujuannya adalah untuk kita saling mengenal satu sama lain. Kemudian yang kedua, yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak menilai manusia itu dari warna kulit, dari kepintaran, ataupun yang lainnya, tetapi Allah memberikan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian kesimpulan pendidikan yang diberikan oleh kedua ayat ini yaitu tentang pendidikan atau cara Allah dalam mendidik hamba-hambanya. Yang pertama, Allah memberikan seruan atau pendidikan yang berupa larangan. Seperti pada ayat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. Nah, di sini merupakan larangan. Dan yang kedua, cara Allah mendidik itu dengan perintah memperbanyak akhlak baik. Jadi setelah Allah memberitahukan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dosa, Allah juga memberikan kepada kita perintah untuk memperbanyak perbuatan-perbuatan baik atau akhlak baik. Kemudian yang saya dapatkan dari kedua ayat ini juga bahwa kedua ayat ini memberikan pendidikan akhlak, yang mana pendidikan akhlaknya itu berupa akhlak baik yang dilarang untuk bersangka-sangka, mencari kesalahan orang lain, dan melakukan ghibah. Jadi selain memberikan pendidikan mengenai cara Allah mendidik, ayat ini juga memberikan pendidikan kepada kita untuk selalu berakhlak baik, tidak membeda-bedakan satu sama lain, karena Allah lah yang menciptakan manusia dengan keragamannya. Dan di mata Allah bukan orang-orang yang pintar ataupun cantik yang paling mulia, tapi orang-orang yang bertakwa. Pada kedua ayat ini juga menekankan tentang takwa agar selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah pembacaan ayat, penerjemahan, penjelasan, dan pemberian kesimpulan pada kedua ayat ini, yaitu Quran surah Hujurat ayat 12 dan 13. Semoga mudah untuk dipahami. Segala kesalahan datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.